Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1, panas dan kalor, pengaruh kalor terhadap kehidupan, dengan muatan IPA dan bahasa Indonesia. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Yuk kita cari tahu pengaruh kalor terhadap kehidupan. Perhatikan gambar berikut. Masih ingatkah kalian tentang perpindahan panas dan kalor? Perpindahan kalor terbagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Muatan IPA. Sekarang lihat gambar yang ada di hadapan kalian. Di sini ada seorang anak yang sedang membantu ibunya memasak. Pernahkah kalian membantu ibu memasak? Anak ini ketika sedang membantu ibunya memasak, dia berpikir, mengapa ibu menyuruhku memasak dengan menggunakan sendok kayu? Yuk kita cari tahu jawabannya. Sekarang perhatikan lagi gambar yang ada di hadapan kalian. Di sini ada gambar sendok sayur dengan bahan logam dan yang satu lagi sendok sayur yang berbahan kayu. Nah, berdasarkan gambar di atas, coba bahan manakah yang dengan mudah menghantarkan panas jika digunakan untuk memasak? Betul. Di sini, sendok sayur yang berbahan logam akan sangat mudah menghantarkan panas. Sehingga, jika menggunakan sendok sayur yang berbahan logam, akan terjadi peristiwa konduksi yang membuat lama-kelamaan sendok sayur ini menjadi panas. Nah, kenapa coba ibu anak tadi meminta anaknya untuk menggunakan sendok sayur dengan bahan kayu? Iya, karena sendok sayur yang berbahan kayu ini tidak cepat panas. Nah, berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas, benda ini dibagi menjadi 2, yaitu ada benda yang disebut dengan konduktor dan benda yang disebut dengan isolator. Apa yang disebut dengan konduktor dan isolator? Di sekitar kita tentu banyak sekali benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan ada juga yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Bahan konduktor yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya panci, wajan, sendok, garpu, dan masih banyak lagi. Dan jenis logam yang sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Sekarang kita lihat isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Beberapa bahan tersebut seperti kayu, kain, dan plastik. Nah, ternyata benda konduktor dapat diterapkan pada satu alat secara bersamaan. Contohnya, setrika. Pada setrika digunakan bahan konduktor dan isolator. Nah, pada bagian bawah ini adalah konduktor pada setrika. Karena pada bagian bawah ini digunakan untuk merapikan baju dengan bahan konduktor, yaitu bahan yang mudah menghantarkan panas. Nah, sekarang pada bagian atas setrika yang berbahan plastik termasuk isolator karena tidak mudah menghantarkan panas. Begitu pula pada panci dan solder ini menggunakan bahan konduktor dan isolator. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian suka membaca? Dengan membaca, wawasan kita akan bertambah loh. Membaca membuat informasi penting dalam bacaan dapat ditentukan dengan kata kunci.
Nah, kata kunci tadi sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Lalu sumber informasi bacaan bisa kita dapat dari buku, koran, majalah, ensiklopedia, atau buku elektronik. Jadi, ini adalah sumber-sumber informasi bacaan yang dapat menambah pengetahuan kita. Baik anak-anak, sekarang waktunya kuis. Sebutkan 3 cara perpindahan panas atau kalor, lalu tuliskan contohnya. Untuk jawabanmu bisa ditulis pada kolom komentar YouTube ya. Baik anak-anak, rupanya cukup sekian ya penjelasannya kali ini. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.